Oke, sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan membahas satu ajaran yang cukup blunder ya, atau ambigu ya. Bagi sebagian orang membingungkan ya, disampaikan oleh Elia Miron ya. Yang dalam suatu kesempatan Elia Miron mengatakan bahwa Isa bukan Yesus. Tegas itu disampaikan oleh Elia Miron. Tapi di waktu yang kemudian, ya hanya berbeda beberapa hari, kemudian Elia Miron terkesan meralat pernyataannya itu dengan mengatakan bahwa Isa adalah Yesus. Yesus itu Isa. Isa itu Yesus. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Dalam pernyataannya di acara podcast bersama Dr. Richard Lee ya pada tanggal 14 November 2023, Elia Miron tegas mengatakan bahwa Yesus itu beda dengan Isa. Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus. Ya, sahabat-sahabat yang belum menyimak bisa disimak di video terdahulu ya. Atau bisa juga lihat di channel YouTube-nya Dr. Richard Lee. Ya, saya sudah sajikan juga tanggapan atas pernyataan dari Elia Miron yang mengatakan bahwa Isa bukan Yesus Kristus. Ya, kemudian, jadi video itu di-upload di channel YouTube-nya Dr. Richard Lee tanggal 14 November. Ya, jadi perhatikan baik-baik timeline-nya. 14 November, Dr. Richard Lee mengupload video podcastnya bersama Elia Miron. Dalam video itu, Elia Miron tegas mengatakan bahwa Yesus bukan Isa. Kemudian, sekitar 2 hari kemudian, saya mengupload video sebagai tanggapan, sebagai reaksi, ya, reaksi atas ajaran ngawur, ya, yang saya tegaskan itu ajaran yang menyesatkan, yang mengandung pembodohan dan penipuan publik. Di mana dalam video itu saya menegaskan bahwa ajaran Elia Miron yang mengatakan bahwa Isa bukan Yesus itu keliru fatal, bahkan mengandung pembodohan publik. Ya, itu sudah saya sajikan di video yang seperti ini thumbnailnya ya. Video itu tertanggal 16 November. Ya, jadi perhatikan sekali lagi timelinenya. 14 November. Elia Miron podcast dengan Dr. Richard Lee mengatakan Isa bukan Yesus. 2 hari kemudian saya membuat video reaksi yaitu tanggal 16 November yang menyatakan dengan tegas bahwa ajaran yang mengatakan bahwa Isa bukan Yesus itu adalah pembodohan publik. Nah, kemudian teman-teman, 3 hari kemudian, 3 hari dari tanggal 16 maksudnya ya. Jadi tanggal 16, 17, 18, 19 ya. Ternyata Elia Miron membuat suatu video di channel YouTube-nya yang nampak sekali meralat pernyataannya tanggal 14. Atau pernyataannya dengan podcastnya Dr. Richard Lee. Ya. Dalam pernyataan di podcastnya Dr. Richard Lee yang diupload tanggal 14 itu, Elia Miron mengatakan bahwa Isa bukan Yesus. Kemudian, tanggal 19 November, Elia Miron membuat video atau mengupload video di channel YouTube-nya yang mengatakan bahwa Isa adalah Yesus. Yesus adalah Isa. Nah, oke ya. Sebelum nanti kita lanjut berikan reaksi, saya mengajak sahabat-sahabat menyimak sama-sama cuplikan videonya. Video dari Elia Miron yang mengatakan bahwa Isa adalah Yesus. Yesus adalah Isa. Demikian cuplikan videonya.
Yesus itu disebut Nabi Isa. Ya. Adalah diskusi yang menarik antara Habib Jafar dan juga seorang onat mengenai pribadi Yesus Kristus dan juga Nabi Isa. Terlepas dari semua itu, saya menghargai asumsi teologis yang menyamakan antara Yesus Kristus dan juga Nabi Isa. Namun di sisi lain, saya akan mengajak saudara untuk berbicara tentang pribadi Yesus Kristus dan juga Nabi Isa secara historis. Yesus Kristus merupakan pribadi yang lahir di Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba pada tahun 4 sebelum Masehi sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Bahkan sejarawan gereja yang bernama Origen dari Alexandria pada abad kedua mengonfirmasi hal tersebut bahwa Yesus Kristus benar-benar lahir di Migdal Eder. Nama Yesus Kristus dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan Yesus Kristus atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yeshua HaMashiach. Di mana dalam bahasa Arab Yesus Kristus atau Yesus Kristus disebutkan sebagai Isa Al-Masih, di mana kata Arab Isa berasal dari kata Aramaik Timur Iso yang berasal dari aksara Manhaya. Dengan demikian merujuk dari hal tersebut dari abad pertama hingga abad ke-6, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach atau Yehosua merupakan pribadi yang sama, yaitu pribadi yang lahir di Migdal Eder dan pribadi yang mati tergantung di kayu salib sesuai yang dituliskan oleh sejarawan gereja dan juga data Injil. Namun di sisi lain, pada abad ke-7 atau 700 tahun setelah Yesus Kristus lahir sebuah gerakan dari semenanjung Arabia yang membawa ide mengenai Isa Al-Masih yang berbeda secara historis dan juga secara teologis dari Isa Al-Masih yang telah diberitakan pada abad-abad sebelumnya. Di mana Isa Al-Masih yang dicetuskan atau digagas oleh gerakan abad ke-7 ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang dikenal pada abad pertama hingga abad ke-6. Di mana menurut versi abad ke-7 Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Ya, itu cuplikan videonya ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau menyimak videonya yang lengkap, silakan bisa langsung lihat di channel YouTube-nya Elia Miron ya. Jadi teman-teman, intinya ya kalau kita kaji dengan teliti ya, pernyataan dari Elia Miron di video yang barusan kita simak cuplikannya itu berbeda dengan pernyataannya ketika dia diundang dalam podcastnya Dr. Richard Lee. Ya, meskipun kalau Anda tidak memperhatikan dengan teliti, seolah-olah apa yang disampaikan Elia Miron tidak ada kontradiksi, seolah-olah begitu ya. Padahal sebenarnya ada. Kalau kita teliti, ya. Elia Miron di video yang barusan kita simak cuplikannya mengakui bahwa Isa sesungguhnya adalah Yesus atau Yesus adalah Isa. Nama Yesus Kristus dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan Yesus Kristus atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yeshua HaMashiach. Di mana dalam bahasa Arab Yesus Kristus atau Yesus Kristus disebutkan sebagai Isa Al-Masih, di mana kata Arab Isa berasal dari kata Aramaik Timur Iso yang berasal dari aksara Manhaya. Dengan demikian merujuk dari hal tersebut dari abad pertama hingga abad ke-6, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach atau Yehosua merupakan pribadi yang sama, yaitu pribadi yang lahir di Migdal Eder. Ya, sedangkan di videonya bersama Dr. Richard Lee yang 14 November itu, nampak sekali Elia Miron memfokuskan atau membuat kesan pokoknya Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Begitu ya. Sedangkan di cuplikan video yang tertanggal 19 November itu, kita bisa melihat Elia Miron membedakan antara Isa abad pertama sampai abad ke-6 dengan Isa hasil pemikiran orang-orang abad ke-7. Nah, jadi bukan Isa beda dengan Yesus atau Yesus beda dengan Isa, bukan. Ya, tetapi Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Tetapi Isa atau Yesus versi abad pertama sampai abad ke-6 itu berbeda dengan Isa atau Yesus versi abad ke-7. Kira-kira begitu ya. Jadi dalam videonya yang tanggal 19 itu, yang ditekankan oleh Elia Miron sebagai berbeda adalah di penafsiran atau asumsi teologis orang-orang antara orang-orang abad ke-1 sampai abad ke-6 dengan orang-orang abad ke-7. Nah, ya, jadi saya berikan ilustrasi.
Jika di Indonesia ada orang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ya. Gus Dur adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid adalah Gus Dur. Tapi dalam perkembangan cerita sejarah menurut versi beberapa kelompok, misalkan menurut kelompoknya Pak Ahok, ya, atau kelompok orang-orang yang cinta dengan Gus Dur, akan mengatakan bahwa Gus Dur ini adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid adalah Gus Dur. Dan dia adalah orang yang sangat toleran, cinta semua agama, merangkul, cinta NKRI, orang yang sangat baik. Tetapi dalam perkembangannya ada juga cerita sejarah versinya Habib Rizik dan teman-temannya yang mengatakan bahwa Gus Dur ini orang yang buta matanya dan buta hatinya. Gus Dur bukan orang baik. Bisa dipahami ya. Artinya ada dua versi Gus Dur. Gus Dur versi Pak Ahok dan kawan-kawannya, dan Gus Dur versi Habib Rizik dan konco-konconya. Nah, tetapi dua versi Gus Dur ini tidak berarti ada dua Gus Dur. Bisa dipahami? Tidak berarti Abdurrahman Wahid bukan Gus Dur atau Gus Dur bukan Abdurrahman Wahid. Bukan. Bisa ditangkap ya. Nah, misalkan saya Frans Donald. Jika nanti 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi ada buku yang menceritakan tentang saya. Ada buku yang menceritakan tentang Frans Donald, itu orangnya merangkul semua agama. Ya. Frans Donald orangnya ingin mengedukasi dan menyampaikan ajaran-ajaran Nusantara. Tapi kemudian ada lagi kelompok lain yang menciptakan buku mengatakan Frans Donald itu penentang agama. Semua agama dikritik. Hindu dikritik, Buddha dikritik, Islam dikritik, Kristen dikritik. Loh. Nah, artinya mungkin 100-200 tahun lagi. Ini hanya ilustrasi teman-teman. Ada dua versi Frans Donald menurut kelompok A, beda dengan Frans Donald menurut kelompok B. Tetapi itu bukan berarti Frans Donald-nya ada dua yang berbeda. Bukan. Yang berbeda adalah asumsi. Ya. Tafsiran orang-orang. Kelompok A menafsirkan Frans Donald itu baik, toleran. Kelompok B menafsirkan Frans Donald menyerang atau mengkritik semua agama. Nah, bukan berarti ada dua Frans Donald. Yang ada dua itu adalah penafsiran atau asumsi-asumsi orang tentang Frans Donald. Bisa dipahami ya? Nah, kembali lagi soal Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Ya, jika di dalam videonya yang pertama dulu, tanggal 14 November, di podcastnya Dr. Richard Lee, Elia Miron tegas membedakan ya, bahwa Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Tetapi di videonya yang tanggal 19 November, Elia Miron mulai meralat. Ya, nampak sekali terkesan meskipun dia tidak secara terus terang mengatakan meralat ya. Tetapi dari apa yang disampaikan terkesan dia meralat ya. Dia mengakui bahwa Yesus dan Isa itu sebenarnya sama. Hanya saja ya, ada asumsi atau pandangan-pandangan teologis yang berbeda. Jadi yang berbeda itu bukan Isa dan Yesusnya. Tetapi yang berbeda adalah kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ketika memahami Isa. Nah, kelompok yang pertama yang oleh Elia Miron digolongkan sebagai orang abad ke-1 sampai abad ke-6 meyakini bahwa Yesus lahir di Bethlehem, di Migdal Eder. Ya, katanya gitu ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang yang hidup sejak abad ke-7 yang mengatakan bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Nah, padahal sebagai tambahan kritik lagi teman-teman ya,
apa yang disampaikan Elia Miron itu tidak ada dasar Al-Quran. Sekali lagi teman-teman, dengan segala hormat saya harus tegaskan. Kalau Anda baca Al-Quran dengan teliti, dengan jujur, dengan pikiran yang bersih, tidak kadarun, ya kadrun artinya kotor, butek, ya. Pikiran Anda bersih, Anda tidak akan mendapati satu ayat pun di Al-Quran yang mengatakan Isa lahir di bawah pohon kurma. Nggak ada. Yang ada adalah dalam surat Maryam dikatakan ibunya Isa, ya Maryam, sebelum melahirkan, ya, dia perutnya kesakitan, kemudian bersandar di pangkal pohon kurma. Tidak dikatakan melahirkan di bawah pohon kurma. Ya, tentu saja adalah sangat ceroboh, bahkan bodoh jika narasi bersandar di pangkal pohon kurma kemudian diartikan sebagai melahirkan anak di bawah pohon kurma. Itu kebodohan. Nah, demikian juga sekali lagi untuk kesekian kalinya, ya. Berulang kali, ya. Harus saya sampaikan kritik kepada orang-orang yang juga membaca Bible tidak teliti. Ya, di Alkitab itu tidak ada satupun ayat yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Nggak ada. Adanya adalah ayat mengatakan bahwa bayi ini sudah lahir berarti. Bukan lahir ya, tapi sudah lahir. Bayi yang namanya bayi kan sudah lahir. Itu dibaringkan di palungan. Nah, palungan itu bisa ditafsirkan sebagai berada di kandang domba. Itu tafsir. Ya. Tetapi lahirnya di mana? Nggak tahu. Alkitab tidak memberi informasi yang jelas. Nah, jadi artinya orang yang mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba itu hanya asumsi, tafsiran belaka, bukan teks Alkitab. Demikian juga orang-orang yang mengatakan bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma, itu hanya asumsi, bukan fakta tekstual. Nah, ya, itu aja tambahannya. Jadi intinya saya membuat video ini teman-teman karena kalau Anda menyimak video saya yang tanggal 16 November itu yang begitu keras, tegas, lugas, ya. ODGJ ya. Ini saya ini ODGJ ya. Orang dengan gagasan-gagasan jujur ya. Saya menyatakan bahwa ajaran yang disampaikan Elia Miron itu mengandung pembodohan dan public deception atau penipuan publik atau hoax ya. Nah, kemudian di video itu ada beberapa orang, cukup banyak ya, memberikan komentar yang mengatakan bahwa Isa memang bukan Yesus ya. Jadi komentarnya seolah-olah mendukung videonya Elia Miron yang mengatakan di podcastnya Richard Lee itu ya, yang mengatakan bahwa Isa bukan Yesus. Nah, Anda yang masih ngotot mengatakan Isa bukan Yesus, Anda perlu memperhatikan lagi videonya Elia Miron yang ternyata Elia Miron pun mengakui bahwa Isa adalah Yesus. Yesus adalah Isa. Ya, jadi perbedaannya bukan di Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa, bukan di situ. Tapi perbedaannya adalah asumsi orang tentang Isa dan Yesus itu, atau tentang Isa atau tentang Yesus di abad pertama dengan Isa atau Yesus di abad ke-7. Ya, penekanannya Elia Miron di situ. Oke teman-teman, sekian aja dulu video kali ini. Jika seperti biasa ya, jika video ini Anda anggap baik dan perlu untuk dibagikan kepada sanak, famili, teman, saudara, tetangga, handai, tolan, ya, silahkan bagikan video ini. Oke, terima kasih banyak ya. Tetap semangat. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk, baik yang skala maupun yang niskala. Skala itu yang nampak, kelihatan oleh mata, maupun yang niskala, yang halus-halus yang nggak kelihatan. Semoga semuanya berbahagia. Semangat!